Tapi tubuh Kristus. Jadi dikatakan ayat 11 kan, dan ayat yang ke-12 diberi pelengkapi untuk pekerjaan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Saudara perhatikan, rasul sudah tidak ada, nabi-nabi juga sudah tidak ada, fungsinya ada, dan yang ada sekarang siapa? Saudara tahu? Pemberita Injil. Jadi perhatikan, rasul tidak ada, nabi-nabi sudah tidak ada, yang ada sekarang siapa? Pemberita Injil. Pemberita Injil itu lebih utama dari gembala. Sekali lagi, dengarkan baik-baik. Di dalam gereja Tuhan, pemberita Injil, penginjil yang penyampai suara Allah, kehendak Allah, itu lebih utama. Jadi dia yang menegur di dalam kegelapan, bangsa-bangsa yang harus datang pada Tuhan. Itu penginjil. Kalau tidak ada penginjil, tidak ada domba-domba datang. Kalau domba-domba tidak ada gembala. Kalau tidak ada gembala, tidak ada pengajar. Bisa nangkap ini? Jadi pekerjaan yang ujung itu pertama kali siapa? Pemberita Injil. Dan itu ujung yang terus diminta oleh Paulus sebagai pusat dan hidup daripada gereja Tuhan, yang terus untuk menerobos itu adalah penginjil. Nah, penginjil itu mencari jiwa dengan kuasa dari Allah, terus menangkap jiwa-jiwa itu. Aku sudah ditangkap oleh Kristus, maka melalui aku Kristus menangkap jiwa-jiwa baru. Nah, waktu jiwa-jiwa ditangkap semua jadi satu, dikumpulkan, itu gereja. 1-2 jiwa berkumpul, 2-3 orang berkumpul di bawah, kemudian jadi gereja. Dan gereja butuh apa? Gembala, butuh pengajar, dan penginjil itu yang membuka jalan masuk. Saya ingin tanya, pekerjaan Tuhan Yesus yang pertama kali, keimaman dulu atau ngabarkan Injil dulu? Coba jawab. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Bertobatlah. Apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerjaannya? Penginjil. Bertobatlah, menegur orang, berkhotbah, mengajar, betul kan? Terus saya tanya, terakhir dia sebagai imam. Betul? Gimana sebagai imam? Dia persembahkan tubuhnya di kayu salib. Betul? Nah, saudara jawab ini, betul? Betul kan? Jadi pertama kali apa? Bertobatlah. Terus kemudian pertobatan itu dibawa dan kemudian dia sempurnakan di dalam kayu salib. Di atas kayu salib itulah dia kemudian ambil semua jiwa-jiwa yang mendapatkan berita kebenaran dan Injil itu, terus dia ubahkan dengan tubuhnya itu. Saudara perhatikan, Yesus memberitakan firman Tuhan membawa jiwa, dan jiwa-jiwa itu kemudian dibentuk dan dilahirbarukan melalui kematian dia dan lahir. Gereja, waktu lahir gereja dan orang percaya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Sama persis, bertobatlah. Jadi orang-orang bertobat, oh ya saya bertobat. Nah, waktu dia bertobat, puncak daripada hidup orang bertobat apa? Memberikan hidupnya sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan sampai tuntas, sama persis dengan Tuhan Yesus. Dan itulah gereja. Jadi di dalam gereja, saudara, kita bukan datang hari Minggu cuma datang, bukan. Engkau diminta mempersembahkan hidupmu untuk apa? Supaya meneladani Kristus, serupa dengan Kristus. Dan itulah gereja. Saudara, itulah tujuan hidup kita. Mempersembahkan yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna, yang baik. Ya, di sini. Kenabian yang kekal dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang permanen oleh para nabi. Ya, itu perjanjian lama sudah tidak ada. Yang kedua, kehakiman kekal dipegang oleh Kristus. Dia penghakim, satu-satunya penghakim. Yesus mengatakan ini. Jadi dia sendirilah penghakimnya yang kekal itu. Yang lain temporer, sementara. Hakim-hakim sementara, pengurus itu sementara, semua sementara. Pengurus gereja, komisi-komisi itu sementara, tidak permanen. Yang permanen itu penatua, ya kan? Terus hamba Tuhan itu permanen sebenarnya. Ya, terus kita masuk keimaman yang kekal dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi yang permanen di bumi ini dipegang oleh hamba Tuhan, pendeta penginjil.
Jika penginjil itu masuk dalam gereja dan menangani pengembalaan, dari kependetaan, kepastoran, di dalam pemeliharaan, tugas-tugasnya juga beda. Kerajaan kekal dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang permanen, saudara, di dalam sistem ruling elders, kemajelisan yang memerintah, yang mengarahkan. Nah, saudara perhatikan, kerajaan dan keimaman. Jadi imam dulu, baru ada raja. Tidak raja dulu, baru ada imam. Ngerti maksudnya? Jadi sebelum gereja itu ada, saudara, harus ada imam dulu, baru dia mengangkat raja. Bisa ngerti ya? Jadi tidak boleh raja dulu terus imam. Itu bukan urutan dari Alkitab. Jadi imam dulu, hamba Tuhannya dulu, baru ada rajanya. Nah, rajanya ini, karena raja ini diangkat oleh imam, ditapiskan oleh imam. Nah, tidak mungkin kalau raja terus menapiskan imam. Loh, itu nggak bisa, kebalik gitu. Jadi imam dulu baru menapiskan ini. Nah, ini. Nah, setelah raja, kemudian apa yang terjadi? Setelah kerajaan itu terjadi, jadi sistem di dalam gereja itu akhirnya menjadi satu sistem yang keseimbangan yang luar biasa sekali. Jadi di dalam bangsa Israel, nabi, imam, dan raja, nabi, imam, dan raja itu satu kesatuan. Dan itu dipegang oleh berbagai macam kelompok. Jadi ini raja sendiri dengan sistem pemerintahnya, terus imam dengan sistem keimamannya, nabi dengan sistem kenabiannya. Setelah itu persis dengan negara eksekutif, yudikatif, dan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Saya tanya, legislatif itu siapa? Raja. Yudikatif itu siapa? Imam. Eksekutif raja, yudikatif, terus eksekutif itu raja. Legislatif siapa? Penatua. Nah, saudara harus ngerti ini. Jadi sistem pemerintahan di dalam Alkitab dan di dalam seluruh sejarah ini itu mempengaruhi begitu banyak di dalam sistem pemerintahan yang ada sekarang. Saudara, tidak mungkin saudara bikin sistem pemerintahan, oke, bikin sistem yang pemerintahan yang kita bikin yang lain. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena 3 offices ini, jabatan, yang kemudian hanya bisa disatukan di dalam satu kesempurnaan tunggal. Dan itu hanya Kristus. Jadi 3 offices ini, 3 jabatan yang begitu luar biasa ini, itu semua di dalam diri Kristus. Nah, saudara perhatikan ya. Saya perhatikan. Kalau seorang raja, dia memerintah rakyatnya dan mengatur rakyat untuk bergerak, dan jika ada sesuatu yang dikerjakan, apa itu bahaya bagi negara dan semua, itu raja memerintah rakyatnya untuk berlatih, berlatih. Kalau tidak ada musuh, mereka berlatih perang, mereka berlatih menjaga diri, mereka berlatih semua. Itu tugasnya raja. Jika ada musuh, yang perang siapa? Raja dengan seluruh tentaranya. Sekarang saya tanya, kalau di dalam bangsa Israel ada imam, fungsinya apa imam? Saudara, fungsinya apa? Kalau imam ikut perang? Enggak. Imam tugasnya apa? Saudara tahu? Menyampaikan doa. Doa apa? Yang satu, supaya tentara-tentara dan juga kerajaan itu dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa janji Tuhan, bahwa kerajaan yang percaya pada Kristus, yang dipimpin oleh Kristus dan semua di dalam kondisi seperti itu, tidak mungkin akan kalah. Jadi gereja Tuhan juga menghadapi perang sama. Jadi imam itu punya tugas apa? Saudara, itu mendoakan, mengarahkan dalam seluruh kehidupan mereka, supaya apa? Musuh yang ada di depan itu bukan hanya bisa dihadapi dengan fisik, tetapi dengan kuasa dari Allah. Jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan itu harus mendengar suara daripada imam. Bagaimanakah cara berperangnya, itu imam yang kasih tahu. Oh Tuhan, tidak boleh kita terlalu banyak, ribuan tidak boleh, hanya boleh cuma 300, hanya boleh cuma 10 orang, hanya boleh seperti ini. Kita turut. Lu ini kan kerajaan harusnya gede seperti ini. Nggak bisa. Kita tidak berdasarkan kerajaan dunia, tapi pimpinan Tuhan. Nah, itu imam. Nah, saudara, imam. Kalau nabi fungsinya apa? Jika ada imam atau raja yang salah, nah nabi datang. Ngasih ingat Daud waktu salah, Nabi Nathan datang, beritahu, kamu berdosa. Nah, setelah itu nabi. Jadi nabi itu tinggal di mana?
Ya, ada yang di dalam kenabian, ada dalam ruang apa ini seperti khusus itu ya. Jadi ada penampungan keimaman dan kenabian itu ada. Tetapi Yohanes Pembaptis, khususnya Yohanes itu dia berkeliling-keliling. Tidak pada satu tempat. Jadi bisa di permanen, dia bisa berkeliling-keliling, melihat situasi suasana seperti penginjil gitu ya, lihat semua gitu. Jadi dia berkeliling. Nah, fungsi yang ada ini kemudian membentuk pemerintahan gereja. Nah, saudara, dari semua ini kita tahu, berarti pemerintahan gereja itu harus minimal ada 3 unsur besar: nabi, imam, dan raja. Bukan artinya raja itu tunggal raja, jadi bukan, tapi adalah sistem kerajaan. Jadi saudara, ada 3 ini. Nah, sekarang saya tanya, 3 sistem itu yang paling sempurna itu hanya di gereja Presbyterian. Gereja-gereja yang lain tidak. Kenapa? Karena gereja yang lain itu mengandalkan di dalam congregation atau episkopal ataupun papasi atau kepausan itu pada satu orang yang pegang. Dan sebaliknya yang pegang itu semua orang. Jadi congregation itu semua orang yang pegang. Jadi kalau orang itu nggak setuju, bisa nggak jadi. Tetapi di dalam sistem yang kita lihat dalam Alkitab dan kita pelajari dengan baik, dan khususnya bapak-bapak gereja mempelajari dengan luar biasa, mulai dari sejarah awal sampai semuanya, kita baru tahu sistem gereja yang paling stabil dan yang paling indah adalah sistem kepenatuan, kemajelisan. Dan itu dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia, khususnya Eropa, Amerika, dan bahkan sekarang ini China memakai sistem ini. Ya, saudara perhatikan, negara China itu mau pakai sistem federasi. Indonesia juga sama, sudah menerapkan federasi, tetapi diberi nama yang lain, otonomi daerah dan lain-lain, otonomi pemerintah lokal, itu sistem federasi. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi sistem yang ada dalam Alkitab ini yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan satu hati Tuhan, berarti saudara, pemerintahan di gereja itu merupakan cara Tuhan mengatur dirinya sendiri. Antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pemerintahan mereka tidak ada yang menonjol satu sama lain. Mereka sama. Itu artinya, itu sumbernya. Kenapa tidak diperbolehkan? Saudara baca di sini, di dalam sistem pemerintahan tidak diperbolehkan. Nanti di makalah yang baru ya, tidak diperbolehkan ada satu kuasa mutlak yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Itu tidak boleh di gereja. Saudara baik-baik dengarkan ini ya. Tidak boleh ada satu kuasa, satu orang yang berkuasa dan tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Tidak bisa. Ini melanggar dan ini meninggikan diri seperti Tuhan. Ini tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh ada orang katakan, pokoknya seperti ini, mau apa kamu? Tidak boleh. Kenapa, Ustaz? Karena itu yang boleh punya hak seperti itu hanya Tuhan. Hanya kepala itu. Yang punya kedaulatan yang total itu hanya kepala. Jadi gereja itu harus diatur dengan 3 hal ini, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif, keimaman, kerajaan, dan kenabian. Dan 3 sistem itu sistem yang harus ada dalam gereja. Walaupun mungkin rajanya tidak ada, imam tidak ada, tapi sistem itu ada. Saudara kalau mau jujur sungguh-sungguh di dalam penyelidikan gereja yang ada di daerah, di desa pun yang tidak ada kemajelisan, waktu saudara melihat mereka bergereja, saudara akan tahu bahwa ketiga hal ini ada di dalam sana. Kalau itu gereja sejati, dan itu betul-betul ada, ya. Dan kita bersyukur sekali, saudara, jika saudara mendapatkan dari susunan seperti ini, saudara, kita baru tahu mengapa. Berarti semua itu berkaitan dengan cara hidup Allah sendiri, saudara. Saudara, kita sedang menjalankan cara hidup Allah Tritunggal itu. Cara hidup Kristus, bukan cara hidup dunia, bukan cara hidup kita. Jadi tidak ada sama sekali keegoisan. Tidak ada sama sekali itu untuk tujuan diri kita masing-masing. Nggak ada. Dan semua itu dikerjakan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Itu prinsipnya. Jadi waktu Daud mengangkat diri dan kemudian dia meminta Panglima Yoab untuk menghitung tentara yang biasa dilakukan itu, diminta. Yoab langsung tahu ini agak aneh. Aneh sekali. Raja, kenapa kamu seperti ini? Ya, saudara, mari kita buka di dalam Markus 10 ya. Markus 10.
ayat 42 sampai Markus 10 42 sampai 45. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan ini umum ya, semua negara seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ada beberapa prinsip saya akan skip.